Gerbang Sunyi Gunung Lawu. Di lereng selatan Gunung Lawu, seorang penjelajah urban bernama Raka datang dengan satu tujuan yang sudah lama menghantuinya. Ia ingin membuktikan kabar penampakan sosok tua berjubah gelap, berjalan perlahan melewati jalur hutan tanpa meninggalkan jejak. Sosok yang disebut saksi-saksi sebagai wujud dari Sabdo Palon. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Raka tidak percaya tahayul, tetapi langkahnya melambat ketika udara sekeliling seperti menutup rapat jalan pulang. Di kejauhan terdengar gamelan samar yang tidak mungkin berasal dari perkemahan manapun, seolah bergema dari masa yang jauh sebelum kerajaan runtuh. Raka menyalakan kamera, menatap layar, lalu melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Bukan binatang, melainkan siluet tubuh tinggi yang tegap dan menghadap langsung ke arah tempat ia berdiri seakan menunggunya. Raka membeku, merasa seperti terseret ke masa yang tidak ia mengerti. Langkah sosok itu tidak menimbulkan suara, tetapi tanah bergetar ringan setiap kali bayangnya semakin dekat. Raka tahu ia seharusnya lari, tetapi kaki seakan tertahan oleh sesuatu yang lebih tua dari ketakutannya sendiri. Dan ketika kabut terpecah perlahan, wujud itu terlihat lebih jelas. Wajahnya samar, tetapi mata memancarkan sinar tua yang tidak memerlukan bahasa untuk mengancam. Sejenak, Raka merasakan pikirannya seperti diterobos. Seolah sesuatu sedang memperkirakan apakah ia pantas melihat apa yang akan terjadi berikutnya. Malam itu menjadi awal dari kisah yang tidak mungkin ia ceritakan tanpa membuat pendengarnya merinding sepanjang sisa hidupnya. Jejak langkah yang tidak berasal dari manusia. Raka kembali mendaki esok harinya dengan membawa dua temannya, Seno dan Arda. Mereka menolak mempercayai ceritanya, tetapi ingin melihat sendiri fenomena aneh yang sering dilaporkan di Lawu sejak beberapa bulan terakhir. Sesampainya di jalur Cemoro Sewu, mereka menemukan jejak kaki besar tertanam dalam tanah basah. Bukan jejak manusia, bukan pula binatang yang mereka kenal. Jejak itu memanjang ke arah hutan lebat, menuju tempat yang disebut penduduk lokal sebagai jalur sunyi yang tidak pernah disentuh pendaki biasa. Makin jauh mereka mengikuti jejak itu, makin jelas terasa hawa dingin yang bukan berasal dari cuaca. Aroma dupa samar tercium dari arah lembah, bertabrakan dengan bau tanah basah yang menguar setelah hujan malam. Seno merekam semuanya, tetapi kamera terus buram seakan tidak diizinkan menangkap sesuatu yang tak seharusnya direkam. Hanya suara aneh yang tertangkap mikrofon. Suara seperti seseorang sedang menggumamkan mantra kuno, melengkung naik turun seolah menembus udara di sekitar mereka. Seno panik dan ingin kembali, tetapi Raka mengatakan mereka harus terus. Setiap langkah membuat hutan terasa semakin asing, seperti berubah bentuk. Pohon-pohon tampak lebih tua dari seharusnya dan tanah seperti diberi napas. Ketika mereka berhenti untuk istirahat, Arda melihat sesuatu yang membuatnya memucat. Dari balik kabut yang menggantung rendah, terlihat bayangan tubuh tinggi berjubah hitam, tanpa suara, berdiri tegak menatap mereka. Ia tidak bergerak, tetapi ketiga pendaki merasa seakan sedang dihakimi oleh sesuatu yang sudah ada jauh sebelum peradaban mereka lahir. Hutan yang berbicara. Saat mereka mendekati puncak Hargo Dalem, angin berhenti berembus. Hutan menjadi terlalu sunyi untuk menjadi tempat hidup. Daun tidak bergerak, ranting tidak berderak, tetapi udara dipenuhi bisikan yang tidak berasal dari mulut manusia. Suara itu datang dari segala arah, seperti gema yang hidup. Kata-katanya tidak bisa dimengerti, seolah berasal dari bahasa yang sudah punah sejak ratusan tahun lalu. Arda menutup telinga, tetapi suara itu tetap masuk. Seno mencoba membaca doa, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi ia tidak bisa berhenti berjalan. Ada sesuatu dalam bisikan itu yang memanggilnya. Seperti ada janji lama yang harus diselesaikan malam itu juga. Ketika kabut menipis sejenak, mereka melihat siluet bangunan kecil berbentuk cungkup batu. Tempat itu tidak ada di peta pendakian manapun. Di atas cungkup, seseorang berdiri membelakangi mereka. Tingginya tidak wajar, bahunya lebar, rambutnya panjang dan tergerai. Sosok itu perlahan memutar kepala, tetapi tubuhnya tetap menghadap ke depan. Pemandangan itu membuat Seno terjatuh dan merangkak mundur. Suara hutan berubah menjadi satu suara dalam nada rendah. Seperti sebuah kalimat yang akhirnya dimengerti, "Kau sudah dipanggil sejak lama."
Raka merasa udara semakin berat, seakan dinding tak terlihat menutup rapat jalan kembali. Dan sosok itu akhirnya berpaling sepenuhnya, menatap mereka dengan wajah yang tampak lebih tua dari sejarah yang pernah mereka pelajari. Cahaya di atas Hargo dalam. Sosok tua itu berdiri di atas cungkup batu seolah sudah menunggu kedatangan mereka sejak berabad-abad lalu. Wajahnya tampak keriput tetapi tidak rapuh, matanya memancarkan sinar merah redup yang membuat udara sekitar bergolak seperti api kecil yang hampir padam namun tidak pernah benar-benar mati. Raka ingin bertanya siapa dia, tetapi suara yang keluar dari mulut sosok itu mendahuluinya. Suara itu dalam, bergema dari dasar bumi, seolah berasal dari ribuan suara yang berbicara serentak. Tidak ada gerak bibir namun suara itu jelas. Ia menyebut nama Raka dengan pelafalan yang sangat tepat sehingga membuatnya merinding. Seno menahan napas, sementara Arda mundur perlahan. Langit di atas Hargo dalam berubah warna, dari biru gelap menjadi merah tua, meskipun tidak ada matahari atau api di sekitar mereka. Cahaya itu berasal dari suatu titik di udara, sebuah kilatan merah kecil yang tidak seharusnya ada. Cahaya tersebut berputar perlahan dan semakin terang. Angin yang semula berhenti tiba-tiba berhembus kuat, menerbangkan daun dan debu tanah ke segala arah. Suara gaib yang sebelumnya berbisik kini berubah menjadi nyanyian panjang yang tidak mereka pahami. Setiap nada membuat tanah bergetar. Sosok tua itu mengangkat tangan kanan perlahan. Raka merasakan telinganya berdenging keras seakan tekanan udara berubah drastis. Tiba-tiba cahaya merah itu membesar menjadi pusaran kecil yang melayang di atas kepala mereka. Benda itu bukan api, bukan cahaya, tetapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa seperti memanggil sesuatu dari balik tirai dunia. Dan saat sosok tua itu menurunkan tangannya, pusaran itu mengeluarkan suara raungan pelan seperti napas panjang dari makhluk yang tersimpan ribuan tahun dan baru saja dibangunkan. Rahasia lorong tak kasat mata. Raka terkejut saat tanah di bawah kakinya bergeser seakan hidup. Ia mundur namun tanah justru membuka retakan kecil berbentuk lingkaran. Dari dalam retakan itu terpancar cahaya hijau lembut yang sangat kontras dengan langit merah di atas mereka. Seno berteriak agar mereka pergi, tetapi Raka merasa ada sesuatu dalam cahaya itu yang menariknya. Sosok tua berjubah hitam menatap mereka tanpa berkedip. Ia menggerakkan tangannya lagi dan retakan itu melebar sedikit demi sedikit hingga akhirnya membentuk sebuah lorong vertikal menurun ke kedalaman yang tidak terlihat. Tidak ada bau sulfur atau tanah basah. Yang ada justru aroma kemenyan dan suara gamelan sangat halus. Suasana tersebut membuat tempat itu terasa seperti tempat ritual kuno yang pernah dibuka sekali dalam sejarah lalu ditutup kembali karena alasan yang tidak pernah tercatat. Arda terpaku, wajahnya pucat menahan ketakutan. Seno memegang lengan Raka agar tidak melangkah mendekat, tetapi tubuh Raka seperti kehilangan kendali. Ia melangkah maju seakan mengikuti sesuatu yang memerintah dalam pikirannya. Sosok tua itu mengucapkan sesuatu dengan bahasa yang tidak mereka pahami, tetapi maknanya tiba-tiba jelas di benak Raka. Ia menyadari bahwa lorong itu bukan sekadar lubang. Itu adalah pintu menuju sesuatu yang selama ini hanya jadi legenda. Ruang antara alam manusia dan alam para penjaga. Tempat yang seharusnya tidak boleh dimasuki pendaki biasa. Dan saat lorong itu berdenyut seperti jantung, Raka mengerti bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk kembali. Perjumpaan di balik kabut. Ketika langkah Raka berada tepat di depan lorong bercahaya itu, kabut tebal turun dari arah puncak seperti tirai raksasa. Dalam sekejap, pandangan mereka tertutup total. Seno memanggil nama Raka tetapi suaranya teredam aneh. Kabut itu tidak seperti kabut biasa. Ia bergerak seperti makhluk hidup. Setiap helaian kabut melilit tubuh mereka, membuat udara semakin tipis dan dingin. Dari dalam kabut, mereka mendengar suara langkah kaki berat yang tidak berasal dari manusia. Suara itu teratur, lambat, seperti pasukan berjalan dalam formasi. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Satu langkah saja membuat tanah bergetar. Arda memegang bahu Seno sambil berbisik bahwa ada bayangan tinggi berjalan di sekitar mereka. Ketika kabut membuka sedikit, mereka melihat tidak hanya satu sosok tinggi berjubah hitam, tetapi puluhan, bahkan mungkin ratusan. Semuanya berdiri membentuk lingkaran raksasa mengelilingi mereka. Tidak ada wajah yang jelas, hanya mata redup dan sorban gelap yang menutupi sebagian kepala. Ketika mereka serempak menundukkan kepala,
kabut berputar ke atas seperti pusaran angin. Raka menatap sosok yang pertama kali muncul, yang kini berdiri tepat di depan lorong bercahaya. Ia mengangkat kedua tangannya dan kabut langsung pecah seperti kaca yang dihantam benda keras. Dalam momen itu terungkap pemandangan yang membuat napas mereka tercekat. Di balik kabut, tampak lapisan lain dari hutan lawu. Bukan hutan yang mereka kenal. Pohon-pohonnya berwarna hitam mengilap seperti terbakar namun tidak hangus. Tanahnya memancarkan cahaya samar seolah menyimpan kehidupan sendiri. Dunia itu terasa seperti lawu, tetapi bukan lawu. Seolah mereka melihat masa lain yang dibentangkan tepat di depan mata. Pertanda yang tidak boleh diabaikan. Raka menyadari satu hal aneh. Semakin lama ia memandangi dunia di balik lorong, semakin jelas ia mengingat sesuatu yang tidak pernah ia pelajari. Seperti potongan memori yang bukan miliknya. Ia melihat sekilas bayangan kerajaan besar di masa lampau, para prajurit berpakaian kuning emas, dan seorang pemimpin rohani yang berdiri di tengah istana sambil mengucapkan sumpah murka kepada penguasa yang mengkhianati kepercayaannya. Gambar itu muncul kilat, namun cukup jelas untuk membuat Raka menarik napas panjang. Seno memanggilnya berkali-kali tetapi suara itu terasa jauh. Sosok tua itu kemudian berbicara lagi, kali ini suaranya keras seperti petir tanpa angin. Ia mengatakan bahwa dunia manusia telah melewati batas yang seharusnya tidak pernah dilanggar. Bahwa lawu tidak lagi tidur. Bahwa tanda-tanda yang muncul beberapa bulan terakhir bukan kebetulan, tetapi peringatan. Arda merasakan bulu kuduknya berdiri saat mendengar kalimat itu. Ia teringat berita para pendaki hilang, suara gamelan di malam hari, bayangan hitam yang sering muncul di jalur pendakian, serta kabut yang turun tidak seperti biasanya. Semua itu tampaknya bukan fenomena alam biasa. Sosok tua itu menatap Raka seakan ia adalah bagian dari sesuatu yang belum ia sadari sepenuhnya. Ketika langit kembali menggelegar, cahaya merah di atas mereka meredup lalu menyala lagi. Raka merasa dunia di sekitar mereka semakin memadat. Seperti udara sedang menunggu keputusan yang akan menentukan apa yang terjadi berikutnya. Kembali dari ambang batas. Kabut perlahan menghilang, tetapi lingkaran makhluk berjubah tetap berdiri. Mereka bergerak serempak, membuka jalan di sisi kanan hutan. Seno menarik Raka agar ikut lari, tetapi tanah kembali berguncang. Lorong bercahaya yang tadi muncul kini mengecil. Sosok tua itu menatap Raka dengan pandangan yang membuat tubuhnya kaku. Ia mengucapkan kalimat terakhir yang terdengar seperti titah. Jika batas ini dibuka lagi, bukan hanya lawu yang bergerak. Dunia bawah dan dunia atas akan saling bertemu. Raka tidak mengerti sepenuhnya, tetapi ia tahu bahwa apapun yang terjadi malam itu akan meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus. Arda menangis tanpa suara saat melihat lorong perlahan menutup. Begitu cahaya terakhir padam, sosok-sosok berjubah pun lenyap bersamaan dengan hilangnya kabut. Hutan kembali seperti semula, seolah tidak pernah terjadi apapun. Namun udara menyimpan rasa aneh yang membuat mereka tidak berani bergerak untuk beberapa saat. Ketika langkah mereka kembali mengikuti jalur turun, suara gamelan terdengar sekali lagi. Kali ini lebih jauh, namun lebih jelas. Seno merekamnya, tetapi saat diputar ulang beberapa jam kemudian, suara itu tidak ada. Yang terdengar hanya suara napas ketakutan mereka. Dan di balik rekaman itu ada samar suara lain. Suara seseorang yang mengucapkan nama Raka dengan nada sangat pelan. Rekaman terlarang. Sesampainya di base camp, mereka memutar semua rekaman kamera. Hampir semua video buram seperti tertutup bayangan. Namun satu rekaman membuat mereka membeku. Pada rekaman itu terlihat siluet seseorang berdiri di belakang mereka ketika mereka sedang berjalan menuju Hargo Dalem. Tingginya melebihi manusia normal. Gerakannya sangat lambat, namun setiap kali kamera menoleh kembali ke arah itu, sosoknya selalu lebih dekat. Seolah ia mengikuti mereka tanpa suara. Namun bukan itu yang membuat Raka merinding. Pada detik terakhir rekaman, ketika kabut mulai turun, wajah sosok itu terlihat cukup jelas meski hanya sepersekian detik. Wajah tua dengan sorban gelap dan sorot mata yang sama seperti sosok di cungkup batu. Mereka bertiga saling pandang, mencoba mencari alasan logis, namun tidak ada yang masuk akal. Pada rekaman terakhir, terdengar suara samar. Suara itu terdengar seperti mantra. Dan kalimat terakhir yang muncul membuat Raka menghentikan videonya seketika.
Mantra itu menyebut satu kalimat yang tidak ingin ia dengar lagi. Batas sudah terbuka sekali. Dan apabila manusia terus mengusik wilayah laut tanpa izin, penampakan itu bukan hanya bayangan. Ia akan kembali dengan wujud penuh. Malam itu Raka mematikan semua lampu dan menatap jendela yang gelap. Karena walaupun rekaman sudah berhenti, suara itu masih terngiang di kepalanya. Seolah sosok itu belum pergi. Seolah ia masih mengawasinya dari balik kegelapan Gunung Lawu.